Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu, pasti ada yang akan kita bicarakan. Dan tidak penting. Tidak penting, saudara-saudara. Dan hari ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang ini, Kongres PSSI. Jadi ada kabar baik sih, saudara-saudara. Sebenarnya kabar baik. Jadi ada anggota-anggota EXO yang lama itu, yang udah bercokol sejak zaman Nurdin Halid. Akhirnya satu persatu menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi untuk menjadi anggota EXCO yang baru. Ada si Bapak Iwan Budianto, terus ada Haruna Sumitro, ada Yoyok Sukawi. Bahkan nih, ketua umum yang sekarang, Mr. Iwan Bule, juga sudah menyatakan tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaannya, untuk dicalonkan kembali dalam kongres luar biasa bulan depan, tanggal berapa ya? Februari pokoknya. Itu dia udah nggak bersedia. Nah, sebagai gantinya ada beberapa nama-nama bagus yang kemudian mendaftarkan diri, seperti Presiden Inter Milan Bapak Erick Thohir, terus ada juga Ratu Tisa Destria, yang saudara-saudara tahu kan, beliau mantan sekjen, mantan wakil presiden AFF. Nah, itu semua. Dan ada beberapa calon lagi yang ya nanti akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Kita akan plus minusnya seperti apa, kita akan beberkan track record mereka, kita akan, ya intinya kita akan analisis apa yang seharusnya dilakukan pada saat kongres nanti. Jangan sampai membeli kucing dalam karung, saudara-saudara. Jangan sampai sepak bola ini kembali lagi ke tradisi lama yang benar-benar busuk, yang benar-benar bobrok. Nah, akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, begini saudara-saudara. Jadi atas desakan banyak orang, atas desakan dari tim gabungan independen pencari fakta, atas kedesakan yang banyaklah, hampir semua orang, dan atas kesadaran sendiri yang entah datangnya dari mana, itu kesadaran itu pada akhirnya datang, kepengurusan PSSI akhirnya menggelar kongres luar biasa, extraordinary kongres, untuk menentukan kepengurusan baru. Tetapi sebelum diadakannya kongres luar biasa, KLB, diadakan dulu ordinary kongres atau kongres biasa pada kemarin tuh, tanggal 15 Januari di Jakarta di Hotel Sultan. Nah, di kongres biasa itu dibentuk yang namanya komite pemilihan. Komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Tugas mereka adalah menggelar kongres, menjaring calon-calon yang potensial untuk menjadi ketua umum, menjadi wakil ketua umum, dan komite eksekutif. Ya, itu sudah dimulai dan akan berakhir sampai tanggal berapa ya? Pokoknya ada beberapa hari dibuka keran untuk pendaftaran kandidat. Kan syarat kandidat dia harus setidaknya harus berkecimpung di sepak bola, entah sebagai pemain, sebagai pengurus, sebagai pemilik klub, sebagai wasit, sebagai macam-macam lah. Wartawan nggak bisa, wartawan belum bisa, kecuali wartawan di klub. Nah, tapi wartawan umum tidak bisa. Komentator juga belum bisa, karena kalau dia nggak terlibat di dalam kepengurusan klub, ya dia nggak bisa. Atau asosiasi provinsi, pengurus provinsi, nah itu baru bisa. Itu syarat utamanya. Kemudian mendapatkan dukungan dari, ada syaratnya, beberapa syarat itu dukungan dari asosiasi provinsi atau dari klub atau dari, pokoknya dari voter, pemegang suara. Kan ada voternya, itu ada klub, ada asosiasi provinsi, ada asosiasi pemain, asosiasi pelatih,
asosiasi sepak bola wanita, asosiasi futsal, asosiasi apa lagi ya? Ya pokoknya itulah, ada total ada 87 pemilih hak suara, itu ada 87. Dan sejauh ini sudah ada beberapa calon yang secara resmi mendaftarkan. Yang paling kontroversial adalah Bapak Lanyala Mataliti. Beliau ada mantan ketua umum. Ketua umum yang yang masa jabatannya dihentikan oleh intervensi pemerintah yang berujung pada sanksi FIFA. Nah, itu beliau mendaftarkan lagi. Sekarang dia adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD. Semacam senat lah gitu, senat di Amerika itu ketuanya beliau itu. Terus ada lagi Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini adalah favorit dari banyak pendukung sepak bola di Indonesia, banyak penggemar timnas, banyak supporter itu mengidolakan Erick Thohir untuk memimpin PSSI karena rekam jejak beliau yang sudah ya nggak perlu dijelaskan lagi. Terus ada lagi untuk jabatan wakil ketua umum itu seperti Ratu Tisa Destria. Nah, itu juga dia maju untuk menjabat ketua umum. Nah, peluang mereka besar karena orang-orang lama udah menyatakan diri tidak akan bersedia dicalonkan lagi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada Bapak Iwan Budianto, Bapak Haruna Sumitro, Bapak Yoyo Sukawi, Bapak Muhammad Irawan. Itu mereka sudah tidak mau dicalonkan lagi, sehingga ya alasannya macam-macam. Ada yang karena alasan itu tadi, kanjuruhan itu, ada yang apalah, pokoknya ada yang merasa sudah selesai tugasnya atau apalah, ya itu kita hormati. Dan walaupun terlambat, saudara-saudara, ya, terlambat sih itu terlambat, tapi ya walaupun terlambat lebih baik walaupun terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali, daripada bersikeras mempertahankan jabatan. Tapi ya kita harus melihat lagi karena kan belum semuanya mendaftarkan diri. Ada kemungkinan ya orang-orang lama itu tetap aja masih bersikeras mendaftarkan lagi. Tapi kan setidaknya kalau banyak orang baik, orang bagus masuk ke situ, orang-orang yang jelek-jelek itu kan otomatis suaranya akan kalah karena sistem pemilihan nanti adalah voting. Kemudian di kepengurusan PSSI juga mengambil keputusan itu selalu menggunakan voting karena ketua umum itu hanya menjalankan perintah exco. Nah, kalau dalam voting itu di exco itu banyak orang bagus, orang yang baik-baik, orang yang ngerti bola, kan yang jelek-jelek itu, yang rezim lama itu akan tersingkirkan. Nah, gitu. Semoga saja saudara-saudara. Lanyala Mataliti ini maju dengan gerbong lama juga. Di situ ada orang-orang seperti Togar Manahandero yang dulu dirumorkan terlibat dalam mafia. Terus ada pula Gede Widiade yang dulu mengelola Persebaya, terus pindah ke Persija, sekarang mengelola Persiba Balikpapan. Ya, begitu-begitu aja. Terus beberapa dari jaringan dia dari ormas itu, ormas kepemudaan yang cukup ditakuti itu. Nah, channel dia dari situ, link dia dari situ. Nah, ya kalau dia kepilih lagi ya nggak akan kemana-mana sepak bola Indonesia, saudara-saudara. Ya akan begitu-begitu aja gitu loh. Nggak akan ada perubahan yang signifikan, ya nggak akan ada prestasi yang bisa dijanjikan. Ya, sejauh ini beliau belum meluncurkan program, hanya mengatakan akan memberantas mafia. Ya itu aja. Gak tahu mafia apa. Mafia patok kali. Oh, bakpia atau apa, saya juga nggak tahu. Cuma belum jelas. Cuma kan kalau melihat track recordnya, rekam jejak dia, pengalaman dia, ya begitu. Aktivitas dia di luar sepak bola juga kan tahu sendiri, semua orang di Indonesia udah tahu kan, dia termasuk salah satu politikus, apalah pokoknya, ormas ya, pokoknya dedengkot ormas itulah, pengusaha. Dulu ikut di Kadin Jawa Timur. Nah, pokoknya intinya itulah. Nanti kalau kepilih ya nggak akan jauh-jauh dari yang saudara-saudara saksikan beberapa tahun lalu. Ya percuma lah kalau ada
ada beliau ini ya. Saya sih tidak merekomendasikan untuk memilih bapak yang satu ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, calon kedua yang sudah resmi maju dan saya rasa calon ini sudah cukup prospek lah karena sudah pengalamannya ada. Pengalamannya bukan di Indonesia, bukan di PSSI ya. Di PSSI dia akan jadi orang baru. Tapi di sepak bola, di olahraga dia bukan orang baru dan reputasi dia udah bukan hanya reputasi tingkat kecamatan, bukan tingkat kabupaten, bukan udah reputasi beliau ini sudah di level internasional, udah kelas dunia dan itu yang dibutuhkan oleh Indonesia, saudara-saudara. Dia adalah Erick Thohir. Saudara-saudara kan tahu sendiri Erick Thohir itu siapa. Erick Thohir dia adalah mantan presiden Inter Milan. Dialah yang menyelamatkan Inter Milan dari krisis. Jadi waktu di era-era Massimo Moratti itu kan Inter Milan tuh krisis finansial, krisis prestasi, krisis macam-macam. Keuangan dia jelek lah, manajemen dia buruk. Karena ya Massimo Moratti kan udah terlalu lama. Terus Erick Thohir datang. Sama Erick Thohir, manajemen Inter Milan dirubah dari yang hampir bangkrut jadi profit. Kemudian sama Erick Thohir dengan kesuksesan dia mengelola manajemen klub itu, datanglah investor dari Cina itu, dari Sanning Group dari Cina itu, yang kemudian dibeli oleh Sanning itu dan kemudian dikelola Sanning dan juara Serie A waktu zamannya Antonio Conte itu. Lalu kemudian setelah kesininya kan Sanning juga krisis lagi, tapi ya itu jasa Erick Thohir ada di situ. Terus kemudian waktu dia mengelola DC United, nah di era dia kan DC United dari Major League Soccer di Amerika dikelola sama dia, mendatangkan kayak kalau sudah ingat kalau Wayne Rooney, itu dulu didatangkan di eranya Erick Thohir. Kemudian membangun stadion yang DC United punya sekarang, mentransformasi dia menjadi salah satu klub yang profitable lah, yang bagus, yang menguntungkan di kompetisi Amerika. Kemudian dia sekarang memiliki saham di Oxford United, di klub Inggris, di Championship atau di League One ya. Pokoknya di klub, bukan di Premier League tapi di Inggris, bersama beberapa pengusaha Indonesia di situ. Dia juga baru beberapa bulan. Nah, ya akan kita lihat aja kalau nanti bisa promosi ke Premier League kan keren itu. Terus di lokal dia juga pernah mengelola Persib. Dia termasuk yang mendirikan PT Persib Bandung Bermartabat, induknya Persib waktu tahun berapa ya. Pokoknya dia udah lama di situ. Kemudian dia lepas tahun 2009, kemudian dia berkongsi dengan Kaisang mengelola Persis Solo. Promosi kan Persis Solo kan tahun lalu kan ke Liga 1. Nah, itu di klub sepak bola. Dia juga punya klub bola basket di NBA, Philadelphia 76ers. Nah, itu juga profitable di situ. Jadi klub yang bagus kan, manajemennya bagus. Terus dia juga dari dulu dia punya Satria Muda, klub di IBL, Indonesian Basketball League. Terus itu yang klub. Terus yang di organisasi, beliau ini kan kalau sudah ingat dulu waktu Asian Games 2018 kan dia sebagai ketua pelaksananya Inasgok. Terus dia juga anggota di ketua apa ya di Asosiasi Basket Asia Tenggara, SEABA. Terus juga di Asia, anggota di FIBA Asia, Federasi Basket Internasional Asia. Dia juga anggota di Federasi Bola Basket Internasional di FIBA. FIBA itu dia juga di situ. Terus di IOC, jangan lupa dia anggota IOC. Terus kedekatan dia di level internasional itu udah nggak main-main. Kalau Lanyala mungkin hanya kenal di level dalam negeri, hubungan Erick Thohir ini dengan Gianni Infantino itu udah dekat banget, saudara-saudara. Kalau saudara ingat dulu waktu di Inter Milan kan Gianni Infantino masih di UEFA. Nah, mereka sering berhubungan dan itu berdampak sampai sekarang. Kalau sudah ingat waktu terjadi sanksi FIFA pembekuan pada tahun 2015, itu yang menghubungi Gianni Infantino itu Erick Thohir. Padahal waktu itu Erick Thohir belum jadi menteri, belum masuk ke pemerintahan di Indonesia, masih ya pengusaha biasalah, masih anggota IOC. Masih ngurusi KONI, Komite Olimpiade Indonesia. Tapi yang diutus oleh Presiden
Presiden Jokowi waktu itu Erick Thohir, dan dia dilobi di situ. Dilobi di situ karena ya memanfaatkan channel kedekatan dengan Gianni Infantino dengan FIFA. Akhirnya ya Indonesia dikasih guidance untuk keluar dari krisis. Kemudian waktu yang terbaru nih, yang kasus Kanjuruhan ini, itu juga Erick Thohir itu yang melobi langsung ke FIFA, ketemu langsung Gianni Infantino, ngobrol terus jadi Gianni Infantino ngasih janji enggak Indonesia nggak akan dikena sanksi. Bahkan Gianni Infantino datang ke Indonesia waktu KTT G20 kan, G20. Nah, itu jasa besar Erick Thohir, dan saya rasa ya kalau dia mengelola sepak bola di Indonesia ya wajar lah, ya wajar, dan memang sudah seharusnya. Kita akan lihat aja nanti gebrakan dia seperti apa. Katanya dia mau membenahi kompetisi. Kompetisi kata dia level di Indonesia itu terlalu sedikit. Dengan negara yang seluas ini, dengan jumlah klub yang banyak, liganya hanya ada 3 divisi. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, dia berpikiran harusnya dirombak bisa lebih banyak lagi. Bisa 5 divisi, bisa 6 divisi. Kayak bahkan di Inggris pun juga kan level divisinya banyak tuh, sampai 9 atau 10. Padahal negaranya tidak sebesar. Terus dia juga ingin menghidupkan kembali kontinuitas Piala Indonesia, kayak dia mau bikin kayak Piala FA ya, kayak begitulah. Terus jadwal pertandingan juga akan disesuaikan dengan kalender FIFA. Kemudian yang paling penting Pak Erik, yang saya pesenin wasit Pak, itu wasit itu kacau, bener-bener kacau. Kalau perlu pakai VAR lah, pakai VAR, pakai video assistant referee. Walaupun mahal tapi harganya mahal, tapi nanti kualitasnya juga bagus. Walaupun VAR itu tetap ada kontroversi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali Pak. Itu yang usul saya itu. Tolong diperhatikan nanti kalau kepilih. Saudara-saudara, salah satu calon lagi yang cukup layak dipertimbangkan ya Ratu Tisa. Saudara-saudara, beliau adalah mencalonkan diri sebagai posisi wakil ketua umum. Ya mungkin dia sadar kan kalau ketua umumnya mungkin akan jadi miliknya Erick Thohir ya. Atau bisa juga mereka udah berkomunikasi tuh. Mbak Tisa, nanti kamu jadi waketum saja, nanti saya jadi ketum, nanti kita kolaborasi memperbaiki PA. Bisa aja. Nah, itu juga bagus lah. Ratu Tisa ini punya pengalaman. Dia masih muda, umurnya baru 30 berapa ya? 37 atau 38 lah. Dulu dia sekjen PSSI, sekretaris jenderal PSSI, sekjen wanita pertama dalam sejarah PSSI. Kemudian dia terpilih juga jadi wakil presiden AFF. Kemudian setelah ya waktu awal-awal pertama kali Iwan Bule jadi ketua PSSI, dia masih dipertahankan. Kemudian entah mengapa dia diganti sama Yunus Nusi. Terus Tisa ini adalah orang yang mendatangkan Sintayong ke Indonesia waktu tahun 2019. Ya, dia yang menghubungi, dia yang melobi, dia yang mendatangkan langsung, dan dia yang ternyata Sintayong. Ya kan Sintayong juga berkali-kali mengatakan dia dihubungi oleh Tisa ini ya. Jadi jasanya adalah, terus dia pengalaman dia adalah dia pernah ikut di FIFA, FIFA itu ada program namanya FIFA Master. Nah, dia pernah ikut di situ. Jadi untuk urusan manajemen sepak bola ya cukup bagus lah, dan dia termasuk orang yang ya masih muda lah, punya pikirannya progresif, pikiran maju ke depan. Dia tidak ada kaitannya dengan Nurdin Halid, dengan Nirwan Bakri, dengan siapa lagi ya, Nugraha Besus, tidak. Jadi dia benar-benar orang dari generasi baru, dan itu akan bagus saudara-saudara, kolaborasi antara Ratu Tisa dengan Erick Thohir. Dan ya semoga saja orang-orang baik ini terpilih, dan jangan lupa yang penting exco-nya juga. Kalau saya sih sarankan anak-anak muda yang baru-baru yang kayak ya walaupun minim pengalaman ya, kayak Raffi Ahmad, kayak Kaisang, ya ikut aja masuk, kayak si Atta Halilintar itu masuk aja ke dalam eksekutif komite, untuk kan mereka orang-orang yang udah punya duit, nggak mungkin lagi dah mereka akan mencari makan dari situ kan. Nah, itu aja logikanya, begitu, logikanya sederhana orang-orang, dan mereka masih anak muda, hidup dalam era milenial yang udah merasakan bagaimana boroknya pengurus-pengurus lama. Dan itu saya rasa itu juga mereka harus maju, karena begini, kalau ketua umum dan wakil ketua umumnya aja yang bagus,
tapi exco-nya tidak bagus, ya sama aja. Just buka ikat belangkon, sama juga Sami Mawon. Karena mekanisme pengambilan keputusan di PSSI itu kolektif kolegial. Jadi akan diadakan rapat di antara exco itu, dan keputusan diambil berdasarkan rapat exco itu. Ketua umum hanya menjalankan. Jadi percuma kalau exco-nya jelek, ketua umumnya bu. Jadi ya orang-orang baru-baru itu silahkanlah mendaftar, masuk ke situ. Kalian berkongsi, berkolaborasi, bikin koalisi nggak masalah demi kebaikan gitu loh. Kalau semuanya apatis, yang baik-baik apatis, cuek ya percuma. Nanti sepak bola juga begitu-begitu aja, nggak maju-maju. Yang lain negara lain udah maju sampai kutub utara, kita masih aja sampai situ-situ aja, kan begitu saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah membicarakan banyak hal. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah membicarakan apa saja yang perlu kita bicarakan. Kita sudah membahas bagaimana yang sebenarnya terjadi di induk organisasi sepak bola di Indonesia. Kita juga sudah membicarakan calon-calon yang bertarung, yang tampaknya ini adalah calon-calon yang cukup bagus dan punya prospek yang bagus di masa depan. Mereka orang-orang baru yang benar-benar ya punya catatan bagus dalam membangun sepak bola. Dan ini penting, saudara-saudara, karena sepak bola Indonesia, kepengurusan PSSI ini dikelola oleh orang-orang lama yang sudah ada di situ selama bertahun-tahun. Mereka udah nggak punya malu, urat malunya udah putus. Mereka nggak punya otak, udah gagal berkali-kali, juga nggak pernah mau mundur, nggak pernah mau bertanggung jawab. Dan ternyata sekarang ada tradisi baru. Setelah musibah di Stadion Kanjuruhan itu di Malang itu, tampaknya ada ada sisi lain yang bisa diambil hikmahnya. Ya itu tadi Exco dan ketua umum tidak mau maju lagi, dan ini akan membuka jalan bagi terbentuknya kepengurusan baru yang ya saya rasa akan ada harapan tidak seperti kan selama ini kita udah tahu nih orang-orang lama itu begitu kerjanya lah. Sekarang kita akan lihat orang-orang baru. Nanti kalau dalam kepengurusan ini tidak bagus, ya kita kritisi lagi. Begitu saudara-saudara. Oke ya saudara-saudara ya. Saya rasa sudah cukup ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tapi kalau itu benar, ya berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan ada di Facebook dan Instagram. Oke saudara, kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi selanjutnya. Salam olahraga dan merdeka.